Saat ini kita masuk yang ke-8. Wasunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. As-sunnah adalah penjelas Al-Qur'an, yakni petunjuk-petunjuk dalam memahami Al-Qur'an. Jadi as-sunnah di sini adalah sebagai penjelas Al-Qur'an, yakni petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini kitab suci yang sebagiannya atau keseluruhannya itu membutuhkan penjelasan, dan yang memberikan penjelasan itu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri disifati sebagai wa kana khuluqul Quran, budi pekertinya adalah Al-Quran. Sehingga ketika kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran, maka lihatlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini juga ditegaskan, dan as-sunnah itu adalah penjelas Al-Quran, yakni petunjuk-petunjuk dalam memahami Al-Quran. Karena memang di antara fungsi as-sunnah, fungsi hadis Nabi, baik as-sunnah atau al-hadis, fungsinya adalah salah satunya menafsirkan Al-Quran. Sehingga ketika di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas, maka kemudian di sini kita bisa mencari penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di dalam Al-Quran tersebut ada hal yang sifatnya masih umum, maka juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Atau di dalam Al-Quran yang sifatnya masih global, maka ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk penjelas tafsir Al-Quran tersebut, as-sunnah juga berfungsi sebagai penguat terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menguatkan apa yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Sehingga ada kalanya di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah dijelaskan, Nabi pun kemudian menjelaskan. Sehingga ini statusnya adalah hadis Nabi atau as-sunnah sebagai penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga as-sunnah selain sebagai penafsir, sebagai penguat, Al-Quran juga ada kalanya memberikan penjelasan kepada kita yang sifatnya merinci. Karena di dalam ayat Al-Quran yang sifatnya masih global atau masih umum. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya. Ini masih umum, pencuri laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya. Ternyata kemudian Nabi menjelaskan kepada kita, pencuri yang dipotong tangannya itu tidak dipotong sampai ke lengan. Karena kalau kita orang Indonesia memahami tangan di sini sampai lengan, ternyata dipotong hanya sampai pergelangan. Kemudian tidak semua pencuri dipotong tangan. Yang dipotong tangan adalah yang membongkar tempat simpanan. Kemudian lagi pencuri ini yang dipotong tangan bukan karena kelalaian orang yang punya harta. Kalau orang yang punya harta sengaja naruh duitnya di depan teras begitu, dan kemudian tidak ditungguin, lah itu juga tidak kena potong tangan. Kalau masih ada syubhat di situ, barangnya mirip dengan yang dimiliki oleh si pencuri sehingga dikira barang miliknya, maka itu juga tidak dikenai potong tangan, dan seterusnya. Maka disinilah as-sunnah berfungsi untuk merinci yang di dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum. Demikian pula tidak setiap
seseorang mencuri, berapapun nilainya dipotong, tetapi yang dipotong tangannya adalah yang dipotong tangannya adalah yang sudah mencapai 1/4 dinar. Kalau tidak mencapai 1/4 dinar itu tidak dipotong tangan. Dan kita melihat pada saat itu yang berhak melakukan ini adalah hanya yang diberikan kewenangan, atau kalau saat ini adalah pihak yang berwajib, sehingga tidak boleh bagi masyarakat sipil untuk menghakimi pencuri kemudian pencuri dipotong tangannya. Harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula as-sunnah itu berfungsi sebagai untuk menetapkan hukum baru yang di dalam Al-Quran belum ada, tetapi hadis Nabi menambahkan tentang satu hukum baru yang dalam Al-Quran belum ada. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran tidak ada tidak ada ayat yang melarang untuk mengkonsumsi daging segawon atau daging anjing. Itu tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Maka hadis Nabi menetapkan bahwa Nabi SAW melarang mengkonsumsi, bagi kita umat Islam dilarang mengkonsumsi daging anjing. Disinilah hadis Nabi menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula dalam sembelian, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita dianjurkan untuk memakan sesuatu yang sudah disembelih disebut nama Allah. Tetapi di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa zakatul janin, penyembelian untuk janin, sudah dicukupi dengan penyembelian induknya, sehingga janin tidak perlu disembelih lagi. Sehingga hadis Nabi di sini memiliki peran sebagai penjelas Al-Quran atau petunjuk-petunjuk di dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, tetapi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Tata cara sholat kita temukan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka di sini di dalam Al-Quran itu memberikan kepada kita ajaran sholat, tapi penjelasan rincinya itu ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis Nabi itu memiliki fungsi-fungsi yang lain yang cukup banyak, sehingga kita tidak bisa memahami Al-Quran ini hanya Al-Quran saja tanpa as-sunnah. Maka kelirulah orang yang punya paham ingkar sunnah, karena sesungguhnya ketika kita mentaati Rasul, sungguh kita sudah mentaati Allah, karena Rasul mengajarkan kepada kita untuk merujuk kepada Al-Quran. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ketika ada satu penjelasan, maka juga bisa di dalam Al-Quran tersebut kemudian dinasakh atau dirinci oleh hadis Nabi. Contohnya adalah di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang masalah wasiat. Idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf.
Di ayat ini dianjurkan kepada orang yang meninggal dunia untuk wasiat kepada kerabat, untuk wasiat kepada kedua orang tua. Sementara dalam hadis Nabi sudah dijelaskan ala la wasiyata liwarisin. Ingat, tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Berarti hadis Nabi ini menghapus ayat Al-Quran. Tetapi ingat, ini tidak semata-mata hadis Nabi berdiri sendiri. Kenapa? Karena hadis Nabi ini dijelaskan kepada kita sesudah turunnya ayat waris. Jadi awalnya Allah menjelaskan agar orang yang meninggal itu memberikan wasiat di surat Al-Baqarah. Lalu kemudian di surat An-Nisa Allah menjelaskan tentang rincian bagian masing-masing ahli waris. Sehingga otomatis bahwa ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu sudah dinasakh atau dihapus hukumnya dengan adanya ayat-ayat waris. Maka Rasul menjelaskan tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi bukan hadis Nabi yang menghapus Quran, tapi ayat Quran yang menghapus ayat Quran yang lain, yang itu dijelaskan oleh Nabi SAW.